Lifestyle is a mode of living that is identified by how people spend their time, what they consider important in their environment, and what they think of themselves and the world around them. Demikian penuturan seorang penulis buku, Henry Hassel. Dalam hal ini, gaya hidup menggambarkan seseorang melalui aktivitas, minat, dan opininya terhadap sesuatu yang terjadi pada lingkungannya. Dan karena gaya hidup ini sifatnya menular, idealnya kita juga bisa menularkan hal-hal positif kepada lingkungan. Untuk itu pemirsa, mulai Jumat malam ini kita akan berbincang seputar gaya hidup yang sedang in, yang akan memberikan perubahan, pencerahan, dan tentunya meningkatkan kualitas hidup. Sehingga kita dapat menemukan one fine day di antara hari-hari sibuk, hidup, dan berkarya di perkotaan. Ya, One Fine Day bersama saya Syara Aryo dan tentunya narasumber tetap kami yaitu Bapak Indra Wijaya Antono. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam Sarah. Apa kabar Bapak? Baik Sarah, jadi pemirsa juga di rumah mungkin baik-baik semuanya ya. Jadi mungkin saya ngeliat wajahnya Sarah nih hari ini kayaknya exciting banget nih, kayak bergembira sekali nih. Karena hari ini kan hari Jumat. Ya. Saya kalau hari Jumat tuh semangat 45 Pak, karena kan besok weekend. Jadi ya thank God it's Friday gitu loh Pak Indra. Ini ada kata-kata TGIF ya, Iya. buat kita orang pekerja nih, kalau udah kata-kata weekend, hari Jumat tuh udah bergembira sekali gitu loh. Sarah kira-kira tahu nggak sih mulainya TGIF ini gimana gitu loh? Kalau aku sih taunya ini ya, restoran TGI Friday. Memang ada restoran juga TGIF pertama kali itu ada dikembangkan di New York ya. Menurut literatur yang kita lihat juga bahwa mereka akhirnya jadi mematenkan nama ini gitu. TGIF ini mungkin jadi acara-acara gitu loh. TV show juga, mungkin jadi t-shirt juga. Ada juga majalah dan akhirnya jadi judul lagu juga. Nah, judul lagu nih ya. Iya. Berbicara mengenai judul lagu, kalau zaman sekarang nih ya, yang lagi hits itu Katy Perry dengan lagunya Last Friday Night, TGIF. Itu loh Pak, yang minggu bulan lalu konser ke Jakarta. Jangan-jangan nonton nih ya? Oh iya dong, saya nonton konsernya. dong Pak. Itu seru banget karena ada kayak storytelling dan itu theatrical, jadi bener-bener menghibur penggemarnya yang ada di Indonesia. Aduh, luar biasa sekali Pak. Dan ini, yang nonton juga luar biasa. Bergaya urban menghabiskan Jumat malamnya gitu, jadi bener-bener gaya banget. Nah, kan lagunya kan Last Friday Night. Yeah. Itu sesuai banget karena kalau dia menghabiskan Jumat malamnya sama teman-temannya berpesta. Nah, saya jadi penasaran nih Pak Indra. Kira-kira kebanyakan masyarakat Jakarta tuh menghabiskan Jumat malamnya ngapain aja ya? Ini dia. Menjelang weekend kita biasanya cari tempat makan yang enak, yang baru, yang belum pernah kita coba. Tapi ke daerah-daerah seperti yang enak untuk nongkrong juga bersama temen, tapi yang areanya itu open air. Kalau Jumat malam biasanya daripada kemana-mana macet, karena kan mungkin besoknya weekend, saya biasanya ngumpul di studio musik bareng teman-teman. Aku kalau hari Jumat biasanya jalan-jalan sama teman-teman ngumpul main biliar. Biasanya pada Jumat malam gue nongkrong sama teman-teman sambil ngopi di kafe yang nyaman. Misalnya di mall-mall kan banyak tuh, paling kita ngumpul di situ sih. Jumat buat gue itu hari macet nasional, karena apa? Gila padat banget. Kalau misalnya lagi bosan keluar, gue kadang di rumah aja, pokoknya bikin suatu hal yang kreatif, yang berguna juga, yang pastinya ngabisin waktu buat menghasilkan sesuatu yang berguna juga pastinya. That is Jumat malam buat gue. Wah, beragam sekali ya Pak ya. Betul sekali, Sarah. Ada yang ke kafe, ngopi. Tapi ada juga yang memilih tinggal di rumah karena menghindari kemacetan ibu kota gitu kan Pak, apalagi hari Jumat. Nah itu parah Sarah, karena ngindarin macet. Iya. Apalagi sekarang musim hujan. Iya, aduh, Jumat kalau musim hujan, kalau di kota-kota besar ya seperti Jakarta ini Komplit udah ya. komplit ya. Akhirnya cuma ngumpat saja gitu di Twitter gitu. Iya, Kalau benar. kesah gitu loh Iya, ya betul kan. sekali makanya Pak. gitu loh. Nah, emang paling enak tuh kita tinggal ngantornya tuh di daerah yang dekat dengan tempat-tempat hangout. Jadi pulang kantor bisa langsung hangout sama teman-teman, sama keluarga Betul gitu sekali. kan. Tinggal jalan ya. Jadi nggak mungkin tuh keluh kesah di Twitter galau-galau gimana gitu ya Pak ya. Udah gitu teman-teman udah siap lagi ya, Iya, kita bergembira ya. Betul sekali. Nah pemirsa, kami juga mempunyai Twitter account di @onefineday_tv. Jadi Anda bisa memfollow kami di situ untuk mengetahui informasi terkini seputar lifestyle. Nah mungkin saya mesti follow nih Oh, gitu iya, ya, harus dong, supaya Pak. nggak ketinggalan gitu loh. Iya, Ya kan memang harus sekarang itu. teknologi cepat sekali ya, Iya, apalagi benar. berita-berita gitu loh. Mungkin kalau kita lihat juga nih kita harus mengamati perubahan gaya hidup. Ya betul Nah sekali. ini yang seperti tadi Sarah katakan, gaya hidup ini kan terus berubah. Terus gitu loh, berubah. ya. Kayaknya seru nih kalau kita mengundang seorang jurnalis independen. Beliau ini telah melanglang buana meliput di Milan, Paris, London, dan beliau juga sudah menerbitkan buku-buku yang menarik sekali seputar lifestyle dan fashion. Langsung aja kalau gitu ya, kita undang Syahmedi Dean. Hai Dean, gimana, apa kabar? Malam. Apa kabar Pak? Apa kabar? Ya. Iya, jauh soalnya. Sebenarnya lagi sibuk apa sih Dean? Sekarang saya itu
mencoba menjadi entrepreneur ya. Kita mau membuat superstar ya. Wow. Ya, kita produk pertama kita band Smash. Ini Ya, kita betul mau sekali. sedang proses produk kedua dan itu berjalan sambil apa ya? Sangat membutuhkan kumpul-kumpul teman ya. Karena kita tahu dari ngobrol, dari chit-chat, dari info kanan kiri, oh yang bakal hit itu yang ini. Dan itu nggak bisa kita di kamar sendirian, harus keluar. Brainstorming gitu ya Ya, sama hang teman-teman gitu. Kita bicara mengenai Dean ini banyak sekali loh karyanya, buku-bukunya tentang fashion, lifestyle gitu unik-unik ya karena cuma pakai singkatan-singkatan aja gitu. Yang terakhir itu judulnya Amsat, Amsat. singkatan dari apa maksud setuang air teh. Itu maksud juga setuang bercerita tentang bagaimana ketika sekelompok teman yang minum-minum teh di kafe itu bisa jadi curhat, bisa jadi memecahkan masalah. Atau men-trigger bisa jadi sebuah ide ide baru, ya. Mungkin kalau profesional tuang tehnya sekalian bisnis ya. Iya. Jadi kan gitu kalau mungkin kalau yang ini kan hangout gitu ya. Iya. Wah, Dian masih ada waktu ya sesibuk kamu tuh untuk hari Jumat. Kayaknya tuh hari Jumat tuh udah ditunggu-tunggu sekali gitu loh. Saya punya teman namanya Pirama. Ini Oke. dari berbagai profesi ya. Kita berenam tuh ada Becky Tumeu, ada Dwi dari Esquire, ada Mbak Peti dari Femina, ada Erwin Parengkuan, ada Sulung dari Avatara ya, artis manajemen. Jadi kalau kita ketemu itu ada banyak masukan dan saya tuh berusaha harus hari Jumat harus kejadian ketemuan. Harus kejadian. Harus bisa ada sejam 2 jam ngumpul, ngobrol, saling bertukar apa yang kita hadapi kemarin dalam seminggu atau apa aja unek-unek tentang Golden Globe, tentang Fashion Week, tentang majalah baru, tentang band baru. Saya tunggu-tunggu banget emang hari Jumat itu gimana cara. Nggak pernah absen ya berarti ya? Nggak pernah absen. Kalaupun lagi ada keluar kota, kemungkinan ada beberapa teman di situ saya ajak ketemu. Gitu. Ini kelihatannya transformasi informasi. Transformasi informasi Iya betul kan? sekali. Jadi dari berbagai kan. Tadi berbagai. Dian bilang majalah apa band segala macem gitu. Makanya emang diperlukan ya tempat-tempat begitu kalau memang ingin membuat banyak tumbuhnya orang kreatif gitu. Iya. Kan tempat-tempat yang bagus, yang diciptakan enak gitu, otomatis mendukung orang pengen banyak gitu ngumpul dan cerita ini itu lahir jadi ide-ide gitu. Iya, saya setuju sekali. Nah, pemirsa ini bisa ditiru nih karena walaupun Dian ini sangat sibuk, dia tetap bisa menikmati keceriaan Jumat malamnya, tapi juga tetap kreatif dan produktif gitu kan. Sebagai penulis lifestyle, pastinya Dian juga telah melihat fenomena kaum urban yang menghabiskan Jumat malamnya berbelanja, party atau pesta heboh-hebohan. Tapi sebenarnya Friday night ini ada nggak sih sisi positifnya? Nah, kita akan mengulasnya lebih lanjut setelah yang satu ini. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami, senantiasa membangun dengan hati dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda, kekuatan kami, keluarga tumbuh kokoh abadi, kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Wujudkan mimpi bersama kami, Agung Podomoro untuk harmoni. Ya, masih bersama saya Syara Aryo dan tentunya Bapak Indra Wijaya Antono dan Syahmedi Dean. Terima kasih buat teman-teman kita, Bubu Giri, Bubu dan Giri. Yeay.
Berbicara mengenai gaya hidup nih, pastinya Dian juga telah melihat ya fenomena-fenomena yang telah terjadi di kaum urban di sini. Sebenarnya apa sih yang kebanyakan mereka lakukan dan kenapa sih menurut mereka tuh Jumat itu tuh hari yang paling penting? Karena Jumat itu seperti obat ya, setelah 1 pekan itu didera pekerjaan. Jadi obatnya itu Jumat malam. Dan banyak pemilik-pemilik kafe juga membuat set yang spesial di Jumat malam. Jadi seperti relaxing lah, karena biasanya besoknya Sabtu malam tuh buat keluarga biasanya. Oh iya, betul. Jadi Jumat tuh buat temen, kadang-kadang apalagi ada Twitter dan Facebook, bisa mengundang temen yang nggak mungkin, bisa berkumpul di satu tempat. Jadi bagi kaum urban, Jumat malam itu bagian kehidupan mereka lah. Dian kan sudah nulis buku, ya keliling lah Sarah ya, melalang buana ya, gitu mungkin terutama di Eropa lah, mungkin di Milan atau di Paris ya, terutama di Paris. Kira-kira kalau di sana merayakan TGIF gimana sih? Kalau saya bilang ya nggak begitu jauh dengan Jakarta ya, sama-sama chic, sama-sama apa ya gaya gitu. Cuma memang mungkin di sana dilengkapi dengan landscape peninggalan sejarah gitu. Jadi kita feeling kita tuh bener-bener terbawa romantismenya itu ya. Sama-sama pesen cappuccino sih dengan di Jakarta, tapi perasaannya itu kayaknya dramatis gitu. Karena landscape dan mereka juga memberikan lighting ya yang bagus buat gedung-gedung tua itu. Jadi penataan lampu yang kita lihat tuh berdimensi gitu. Biasanya tuh di mana sih atau untuk kaum urban tuh untuk hangout gitu? Jadi ada kriteria-kriteria nggak sih seperti itu? Tergantung dari info ya. Misalnya, di sini lagi asik. Di sini ada model hangout. Di sini ada orang band, ada orang musik gitu. Itu biasanya informasi yang berpindah-pindah gitu. Tapi kalau di geng saya biasanya sukanya itu tempat yang separuh terbuka. Jadi ada view-nya gitu. Sebenarnya kalau Dian sendiri nih ya, ada nggak sih tempat favorit untuk hangout? Nah, di mana? Kalau di Paris saya suka di Café de la Paix ya. Itu di pojokan yang sebelah kirinya menghadap Opera. Terus ke kanan lihat jalan masuk ke Place Vendôme. Itu menurut saya sangat dramatis ya lightingnya. Kemudian kalau lihat di film Sherlock Holmes, sisi itu ada, sisi yang angle-nya melihat ke spot favoritnya ada itu. Di situ ya. Itu memang menurut saya kayak mewakili beberapa zaman ya. Dan saya juga sempat menulis novel di situ dan itu spot favorit saya di Paris. Pendatang biasanya kalau ke Paris ini menjelajah gitu. Biasanya yang ada bangunan-bangunan landmarknya gitu, misalnya di Champs-Élysées gitu ya. Atau di Musée du Louvre itu, Jalan Rue Rivoli itu sangat bersejarah gitu. Biasanya yang ada view-view seperti itu yang kita cari gitu. Waduh. Dian bicara, saya sama Sarah menerawang. Iya, saya udah visual. Paris gitu ya. Nah, pemirsa, kalau tadi Dian punya tempat hangout favorit itu di Café de la Paix, One Fine Day juga mempunyai 5 kawasan yang kita rekomendasikan. Nah, ini tempatnya kafe-kafe yang outdoor. Ini dia. 5 kawasan dengan kafe-kafe yang bisa jadi alternatif untuk hangout yang asyik pilihan One Fine Day adalah Seminyak Bali. Selain jadi tempat untuk shopping, dining, dan nightlife, kini juga jadi kawasan elit bagi para wisatawan. Beberapa private villa dan kafe bertaraf internasional pun banyak berdiri di sini. Dago, Bandung. Setiap weekend dipadati pengunjung karena banyaknya tempat makan, factory outlet, kegiatan anak muda bermusik, serta mobil-mobil stasiun radio yang ikut meramaikan. Dan dari Dago atas, kita bisa menikmati kuliner sambil melihat pemandangan lampu-lampu kota Bandung yang sangat eksotis. Merdeka Walk, Medan. Lonely Planet Travelers menyebutkan kafe-kafe outdoor ini sebagai salah satu dari 21 tempat yang harus dikunjungi di Medan. Sambil menikmati berbagai jenis makanan, di sini kita bisa juga menikmati live music. Clarke, Singapura. Kita mengenal Clarke di Singapura sebagai kawasan kafe-kafe outdoor yang unik. Berbagai kafe, resto, pub dengan tema-tema unik berderet di sini, bersamaan dengan area belanja dan hiburan. Tribeca at Central Park, Jakarta. Kawasan hijau seluas 1,5 hektar ini merupakan ruang terbuka hijau di Jakarta yang dikelilingi kafe-kafe yang menyediakan berbagai jenis makanan. Kita juga bisa menikmati musical fountain dan melihat ikan koi di Tribeca yang berada di kawasan Central Park Mall ini. 5 tempat rekomendasi dari One Fine Day. Nah, kalau di Jakarta, saya memang favoritnya tuh ya di Tribeca itu, di Central Park, di Podomoro City. Karena itu ada lahan terbuka hijaunya tuh luas sekali ya Pak Indra ya? Betul sekali. Kalau saya tambahkan tadi kan inspirasinya kan sama tadi Dean bilang kan, harus ada
suasana yang terbuka gitu loh. Terus ada lighting yang baik. Tadi kali One Fine Day kan udah nentukan satu tempat di Tribeca. Memang ada ruang terbuka yang begitu luas. Kita bisa mengambil kafe-kafenya, lightingnya gitu. Semua dari dream kan, dari sesuatu apa imajinasi ya. Nah itu kan kita kembangkan di dalam satu kawasan. Ada nggak sih tips untuk menikmati Friday night tapi yang lebih secara positif gitu? Tips dari saya itu kumpulkan teman-teman dari berbagai profesi ya ada. Jadi selain kita dapat cerita baru ya, kita juga terupdate ya. Kalau teman-teman sekantor lagi di kantor udah sekantor, weekend sekantor. Jadi sambil menghabiskan Jumat malam like crazy, but we get something best out of it gitu. Dan untuk nambahin nih, me time juga bisa ya? Iya, misalnya pengen me time-nya Skyping atau chatting sendiri ya, kan sebaiknya view-nya luas gitu ya. Kira-kira ada lagi nggak nih tipsnya? Having quality time dengan keluarga ya. Iya betul. Mungkin ada yang seneng olahraga ya, atau juga nonton dengan teman gitu. Iya ya, pokoknya intinya hari Senin itu bisa kembali fresh dan bisa bekerja full of energy gitu. Harus ya. memanfaatkan Friday night semaksimal mungkin untuk aktualisasi diri, untuk knowledge, social skill nanti next day-nya gitu. Jadi kita harus dapat sesuatu yang mudah didapat di hari Jumat malam itu. Sebenarnya mungkin kalau saya ngelihat dari sisi lain gitu loh, kesegaran kita tuh bukan karena apa-apa. Biasanya kalau kita tidak terupdate dengan informasi, kita merasa tidak segar. Ya Friday ini benar-benar momentum lah ya. Yang menariknya lagi, Friday night itu orang-orang urban lebih fashionable. Friday night banyak yang ke salon, banyak yang baju baru, banyak yang chic, banyak yang dress up gitu. Aduh Dean, terima kasih ya atas waktu ngobrol-ngobrolnya ini. Saya yakin pemirsa di rumah juga mendapat masukan yang positif sekali dengan kehadiran Dean di sini. Ya. Terima kasih sudah mengundang saya. Pasti. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sampai ketemu. Ya. Berbicara mengenai tempat hangout favorit, saya sendiri belum tahu loh. Pak Indra ini tempat favoritnya di mana sih kalau hangout? Saya sendiri memang kalau Jumat ya kebanyakan sih full of meeting gitu ya. Jadi ya, meeting terus gitu ya. Dikumpulin hari Jumat Tapi kebetulan memang Sarah, saya tinggal memang di kawasan Superblok. Jadi memang bekerjanya juga tinggal dekat sekali, tinggal jalan gitu loh ya. Jadi tinggal mau hangout, mau apa juga jadi satu. Saya ke kantor tinggal berjalan kaki, kumpul sama kolega untuk meeting juga ada. Terus tadi mungkin dengan berbagai profesi sambil di ruang terbuka seperti di Tribeca ada juga ya kan? Gitu. Mungkin saya akan ketemu kolega juga bisa ajak keluarga sekaligus. Jadi ya sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Nah ini berbicara mengenai Superblok ini menarik sekali. Saya juga yakin pemirsa di rumah juga penasaran sebenarnya definisi Superblok itu seperti apa, keuntungannya seperti apa juga. Kira-kira Burj Dubai itu termasuk Superblok atau gedung biasa? Saksikan jawabannya sesaat lagi. Podomoro City, integrated green living concept at the city. Royal Mediterranean Garden Residences at Podomoro City. Hanya bayar 50 juta, langsung serah terima. Angsuran 9 jutaan. Hubungi Marketing Gallery 021 5694 8888 5694 8888. Podomoro City, integrated green living concept at the city. Royal Mediterranean Garden Residences at Podomoro City. Hanya bayar 50 juta, langsung serah terima. Angsuran 9 jutaan. Hubungi Marketing Gallery 021 5694 8888 5694 8888. Ya, masih
masih bersama saya Syara Aryo dan tentunya saya masih ditemani oleh Bapak Indra Wijaya Antono. Pak Indra, kembali lagi nih ke Superblok nih ya. Iya. Saya yakin pemirsa di rumah juga masih rancu nih definisi Superblok dan sebenarnya bagaimana sih suatu kawasan itu bisa disebut Superblok? Superblok ini memang dulu mungkin dari sejarahnya gitu loh ya, mungkin tahun 1920. Jadi dirancang oleh perencana kota dari Amerika Serikat, Clarence Perry dan Stein ya, memang merancang satu kota gitu loh ya. Jadi kawasan jadi satu superblok. Bila dalam satu kawasan itu ada beberapa fungsi, seperti misalnya ada hunian. Hunian. Ya kan. Kemudian ada commercial areanya. Terus mungkin dia di situ juga ada office. Kalau sudah lebih dari 3-4 itu di kawasan itu sudah bisa dinamakan kawasan superblok. Gitu jadi loh. kalau udah lebih dari 3 fungsi itu udah bisa disebut Betul superblok. sekali. Kembali lagi kebutuhan kepada habitatnya adalah human. Ya, kita sebagai human pasti memerlukan tempat tinggal, itu pasti. tempat bekerja, Yeah. tempat berinteraksi sosial. Tadi saya bilang komersial itu berinteraksi sosial. Nah heran ya kalau sekarang tuh banyak sekali nih teman-teman saya gitu juga pada pindah ke tempat superblok. Yeah. Sebenarnya juga ada keuntungan yang tersendiri ya. Mungkin kalau keuntungan sendiri tinggal di superblok ya, mungkin yang pertama adalah efisiensi daripada waktu. Sarah mau misalnya dari rumah gitu. langsung ke mall nggak jalan. Iya. Tadi Sarah bilang mau ke salon, jadi langsung. Jadi kan pergi dari rumah ke office itu perlu waktu 2 jam. Kalau Pulang Jumat, 2 jam, gitu. Jumat 4 jam. Jadi sebenarnya ini bisa digunakan waktu untuk keluarga. Pertama adalah waktu, yang kedua adalah biaya. Nah, biaya kos itu kan udah pasti, Sarah. Kalau kita waktunya itu kita sudah singkat, kita nggak perlu misalnya naik kendaraan. Betul. Ya kan, Itu juga tidak bisa perlu menekan ongkos. kos Itu ya. menekan kos. Mungkin satu lagi tadi kalau saya bilang ada waktu, ada biaya, tenaga, Sarah, efisiensi ya kan. Jadi memang gini, kita kadang-kadang mau sampai ke kantor saja sudah perlu 2-3 jam. Berapa tenaga efektivitas daripada kita? Dan sampai kantor ya kita udah nggak produktif karena Betul udah sekali. keburu capek Penelitian di jalan 30% gitu kan. loh. Sudah tenaga kita sudah terkuras untuk berjuang dari rumah ke kantor. Kadang-kadang hal-hal ini yang tidak disadari, kalau tinggal di superblok, 3 hal ini didapatkan. Satu lagi, Sarah, memang kita bisa bilang tadi efisiensi waktu, quality time buat keluarga. Nah, jadi mengapa orang sekarang beralih ke superblok? Karena ya itu dia efisiensinya. Betul sekali. Ya. Nah, pemirsa ini menarik sekali nih ya. Jadi kalau di kawasan superblok itu keuntungannya banyak sekali dan pastinya ada 3 keuntungan yang mungkin di tempat lain nggak bisa didapatkan ya. Betul sekali, Sarah. Seperti efisiensi waktu, biaya, dan pastinya tenaga. Gaya hidup masyarakat di kota-kota internasional cenderung mulai berpindah tinggal di kawasan-kawasan terpadu, dan kawasan superblok menjadi pilihan yang tepat bagi masyarakat urban saat ini. Berikut ini beberapa superblok-superblok yang kita kenal. Marina Bay Sands adalah pusat hiburan terpadu menghadap ke Teluk Marina di Singapura. Di area ini terdapat hotel, ruang pameran dan pertemuan, mall, art science museum, pavilion terapung, dan teater. Kuala Lumpur City Center, mega proyek yang dibangun tahun 1992 dengan konsep City Within the City, merupakan kawasan terintegrasi yang terdiri dari area komersial dan area hunian. Burj Dubai atau Burj Khalifa, gedung setinggi 800-an meter dengan 200 lantai ini berlokasi di Dubai. Burj Dubai mempunyai komposisi menyerupai superblok, terdiri dari beberapa jenis properti dalam satu kompleks, apartemen, perkantoran, hotel, dan pusat belanja. Superblok Podomoro City. Superblok dengan luas 21 hektar berkonsep City Within the City di kawasan Jakarta Barat dikembangkan oleh Agung Podomoro Land. Di kawasan ini terdapat mall eksklusif yaitu Central Park Mall. Juga memiliki Tribeca Park dengan kafe-kafe outdoor yang nyaman, kolam ikan koi, serta musical fountain. Fasilitas utama lainnya yaitu APL Tower yang merupakan gedung perkantoran premium, dibangun juga hotel bintang 5 bertaraf internasional, Pullman Hotel, serta 15 tower apartemen yang merupakan unsur utama dalam kawasan seluas 21 hektar ini. Iya, menarik sekali nih ya Pak Indra ya. Betul Ini sekali, seperti one stop living, jadi semuanya ada di satu tempat. Nah, kalau kita lihat kan sekarang superblok tuh sudah menjadi tren ya, khususnya di Jakarta nih. Tapi kira-kira ada nggak sih tips untuk mendapatkan superblok yang tepat nih Pak? Superblok itu yang pasti tempatnya harus di pusat kota. Ya. Dan dekat di mana-mana. Easy access juga ya. Nah, itu yang paling penting adalah lokasi. Ya pasti setelah lokasi, fasilitas. Ya fasilitas maksudnya yang menunjang daripada superblok itu apa. Terus yang ketiga mungkin kita bisa melihat dari lifestyle seperti apa sih superblok itu, gitu loh ya kan.
Terus keempat, mungkin kita bisa melihat faktor apa sih menunjang Superblock itu. Dari internal atau eksternalnya ada nggak gitu loh. Terus yang kelima yang mungkin kita lihat dari seperti pricing. Harga kan, itu karena harga paling penting juga. Iya, nilai investasi kan nantinya kan, betul sekali. Terus mungkin yang keenam ya kan, mungkin pengembang. Ya pengembangnya yang bagaimana, yang mungkin yang punya kapabilitas yang baik gitu loh. Harus terpercaya pastinya ya, kan, dan sudah berpengalaman di bidangnya. Setuju yang pasti dari Sarah selalu bilang, Superblock itu nilai investasi. Iya. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau saya bilang tipsnya, Sarah, nilai investasi dalam Superblock tuh sebenarnya ada dua. Oh, oke. Duanya itu bukan dalam arti nilai investasi secara money, secara uang, gain, keuntungan yang didapat. Tapi juga bisa yang dibilang karena quality of life. Nah, ini adalah nilai investasi yang tidak ternilai dengan uang. Kalau misalnya kita udah tinggal di dalam Superblock, pastinya TGIF kita udah nggak terganggu lagi nih dengan kemacetan ibu kota ya Pak. Betul sekali ya, thanks God, it's Friday. Ya, thank God it's Friday, betul sekali. Pak Indra, terima kasih banyak atas waktunya, obrolannya, dan pastinya memberikan manfaat positif buat pemirsa di rumah. Saksikan terus One Fine Day, Jumat depan dengan tema Relieve Your Stress. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.